Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema dan orang yang sama, yaitu mengenai mempertahankan jajanan tradisional, dan masih bersama dengan Mbak Ratih di sini. Oke, Mbak Ratih, ini kan selama menjalani usaha tersebut pernah nggak sih ada di titik jenuh gitu loh? Pernah banget. Terus gimana waktu jenuh? Keluar dari jenuhnya kenapa, dan keluar dari titik jenuh itu gimana caranya waktu itu? Kalau aku sih mikirnya ke diri sendiri dulu, Mbak. Aduh ya Allah, jenuh, capek. Pertama itu kan capek, emang makan waktu banget, Mbak. Karena apalagi kalau kita dapat catering tuh jam 7 udah di lokasi. Ya mau nggak mau kan itu kita setengah 3 udah bangun. Iya. Itu tuh sebenarnya tuh kalau jenuhnya itu kalau di posisi aku ya, Mbak, nggak tahu sih kalau yang lainnya kan. Nggak, jenuhnya itu nggak ada, cuman karena capek. Emang capek bener badannya. Pertama tuh karena bangun subuh. Terus kalau udah capek, udah yang aduh kayaknya nyerah gitu. Kalau untuk menyerah belum pernah. Karena gue punya sifat, Mbak. Gue ngejalanin ini karena punya keinginan ini harus gede loh. Nggak boleh stuck di sini, karena gue udah ngeluarin uang tuh bukan sedikit untuk semuanya kan. Untuk beli alat, Mbak, modal, bayar orang kan. Nggak. Jadi kalau misalnya udah jenuh, udah rasa aduh gitu, gue jalan-jalan lah. Gue tuh seneng banget, Mbak, yang namanya keliling pantai. Gue tuh dari ujung sampai ujung gue cuman beliin jajanan orang pinggir jalan itu, Mbak. Pokoknya 5.000 sampai penuh. Sampai ke ujung. 5.000 kalau sampai ujung 100.000 juga ya? Pernah, Mbak, pernah bener. Pokoknya Kojek dua rasa lah gue cobain, yang di ujung sama yang di ujung gue cobain dulu, Mbak. Sampai lagi. Mana banyak lagi jual Kojek tuh. Kalau yang lewat sore itu 2 sih, Mbak. Udah hafal ya? Udah. Mamangnya tahu nggak namanya siapa? Nggak tahu sih. Nggak tahu kalau mamangnya. Oke. Terus kalau misalnya paling jenuh lagi, duduk kayak ngopi-ngopi gitu dong, Mbak. Oh, jadi ntar Iya. balik lagi energinya gitu ya? Gitu doang. Kalau misalnya yang kayak orang sampai belanja itu enggak, aku nggak hobi. Karena dapetinnya susah ya, Mbak. Iya, benar. Jadi yang jual jajanan juga hobi jajan. Oh, balance ya? Balance lah, Mbak. Kita cicip juga jajanan orang. Iya benar. Nah, selama menjalani bisnis mustahil sih nggak ada suka dukanya. Ada. Ya nggak sih? Boleh nggak sih dibagi, tapi dari dukanya dulu, nah, baru nanti kita bahas yang seneng-senengnya. Ditipu orang udah, Mbak. Oh ya? Ditipu sampai kayak gimana? Nggak dibayar. Wah, berapa waktu itu? Nggak gede sih, Mbak. Nggak gede. Berapa? Kalau untuk tumpeng itu pernah di posisi 300, nggak dibayar. Dia ngambil paket di harga 550. Kalau yang lainnya itu nggak ada sih. Nggak pernah yang dalam jumlah terlalu gede, nggak, cuman telat bayar. Telat bayar. Gitu doang. Dia nggak ada sistem kayak panjar dulu, transfer dulu gitu. Dengan ini nggak tahu siapa, emang dia udah biasa nipu. Cuman kan aku nggak mau sih, Mbak, nggak kayak gitu. Ini penipu enggak lah. Karena mamaku nggak ngizinin. Rezeki lu diganti lebih dari itu, biarin. Cuman kan pernah ngomong sama mama, cuman kalau kita nge-up muka orang ini nanti yang lainnya kena. Enggak, kata mama, percaya aja. Ternyata pas ditelusurin emang beberapa yang nipu itu emang ada yang kena, Mbak. Pasti itu kayaknya. Memang ada orangnya, iya. Tuh. Cuman Bebe, ya udah deh, makan aja lah sama lu. Enggak apa-apa. Mungkin sedekah, Mbak. Iya kan? Walaupun sebenarnya juga, Mbak, kita kalau catering ada lebih emang dibagi kan. Kita masukin ke panti, kalau enggak tuh ke masjid kan. Cuman kalau ditipu tuh emang beda rasa aja. Iya sih, beda gitu rasa. Ya. Apalagi kita udah benar-benar berusaha gitu, udah benar buat dengan hati, udah bangun subuh-subuh kali ya. Itu udah nggak, dia yang ngeblok. Oh, di blok. Kalau misalnya dia niat bayar juga kan, waktu dia panjar udah ada nomor rekening, Mbak. Kalau dia mau niatkan langsung dibayar aja. Udah itu nggak mau. Cuman masih. Oh, dia udah panjar? Udah panjar, cuman kecil, Mbak, dari 500 150 dia panjar. Oh gitu. Sisanya nggak dibayar. Kata dia tuh alasan orang-orang banyak ini kalau pertumpengan, kalau kayak kue kotak, nasi kotak itu nggak pernah sih, Mbak. Cuman telat nota doang kan. Kalau misalnya pertumpengan, ya. Bakso pernah juga aku, Mbak. Bakso jualan juga? Jualan, baru buka kedai. Baru. Semuanya diembat lah sama Mbak Ratih nih.
Ditelatenin. Ditelatenin boleh. Pernah tapi nggak ketipu alhamdulillah ya. Itu tuh gimana mbak? Maksimnya kadang kan. Ojolnya. Ojolnya. Oke. Cuman nggak pernah aku sampai naik ke atas, nggak sih, nggak tega. Kadang kan cuma berpikir ya udah deh, mana tuh mereka butuh gitu doang. Ya berpikirnya gitu aja Iya. kali ya. Jangan biar- pikir negatif, Jangan nggak pikir mau. negatif, nggak boleh ya. Nggak boleh. Biarin. Biarin saja, nikmatin lah itu gitu ya. Kalau sukanya nih, Sukanya tuh selain dapat cuan ya. ya kalau cuma nomor satu lah ya. Untuk ngembalikin modalnya dulu. Iya. Aku itu paling senang mbak kalau orang-orang baru terus kasih tester, mbak ini enak banget. Senang. Udah oke. itu semangat deh gue jualan mbak. Jadi membangkitkan semangat gitu ya. Iya. Ketika dapat testi baik. Iya. Tapi pernah nggak sih dapat komentar yang kurang mengenakan hati kayak gitu? Pernah, cuman telat waktu. Terus waktu gimana? Maksudnya misalnya kita ada catering kan mbak. Aha. Terus tuh kita kan ada, kalau kendala kan orang nggak mau tahu kan mbak. Kayak misalnya itu kompor susah hidup atau apa kan, itu kan dikit-dikit kan nyita waktu kita mbak. Di waktu yang seharusnya sekian, harusnya sekian kan. Itu doang mbak. Cuman untuk sebanyak perjalanan dari 2020 cuma 2 kali itu di komen. Itu emang gara-gara posisinya tabung gasnya nggak mau naik. Cuman itu doang. Selama aku catering itu alhamdulillah nggak pernah komentar. Tepat semua alhamdulillahnya. Aku konsisten lah mbak, tanggung jawab. Jadi sejauh ini gara-gara masalah-masalah teknis, masalah-masalah di dapur, di dapur gitu doang. ya. Kalau yang lainnya alhamdulillah enggak lah. Yang lainnya alhamdulillah enggak, karena memang sampai saat ini juga yang masih megang itu mama dan juga mbak iya, ya. masih Jadi itu kuncinya ya. Iya. Biar rasanya tetap terjaga. Yang jelasnya tuh emang harus kepalanya mungkin mbak yang harus ngeminit. Kalau satu aja yang tumbang nih antara aku dan mama, itu udah amburadul. Pernah? Gimana? Pernah mama waktu yang itu? mama sakit, terus untung itu catering nasi mbak. Kalau cateringku pasti aku lebih bablas lagi lah. Iya pasti. Nasi, terus itu seharusnya jam 7 diantar, setengah 7 tuh belum selesai mbak, karena packing itu lama banget. Ngituin kue nasi kotak itu lama. Itu gara-gara kan biasanya tuh kalau mama tuh tipe orang yang ayo terus semangat, terus sebentar lagi, pokoknya sampai ketawa-ketawa gitu mbak. Oh, mama yang lebih hebring ya. Karena dia tuh lebih tahu kata dia, ayo kesini, itu lagi cepet, katanya harus cepet, pokoknya semuanya gerak mbak, kaki tangan kayak udah berdansa aja kami. Gimana ya kaki tangan? Iya mbak, ada yang naik kan karena dapurku agak tinggi, ada tangga. Iya. Kami itu satunya di atas, satunya di bawah. Jadi satunya ngopor biar cepet, jangan naik turun nanti kamu yang jatuh digituin. Oh iya benar. Ya, harus cepet kan, karena panjang tuh meja catering kita di rumah kan mbak. Yang satunya nyusun, satu masukin sayur, satunya udah semua langsung di packing, siapin plastik kata dia. Luar Jadi biasa. cepet kan mbak. Kalau gitu kan kita ada motivasinya. Iya benar. Kalau mbak enggak, lebih diam. Aku nggak diam sih, aku lebih komentar ke rasa mbak. Gimana? Karena nggak tahu siapa emang lidah kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kurang atau gimana kayak gitu tuh, kan satu orang megang satu tuh kayaknya, misalnya itu yang bakar, itu Oke. capcainya kan, itu aku lebih ke ngomel. Kan masak nggak bisa diaduk-aduk kita mbak. Itu yang kadang orang teknik masaknya itu salah. Betul. Ya kan, nggak bisa yang geblek gitu, enggak. Bisa. Nanti basi ya. Basi. Capcay masukin, tutup. Kalau orang nggak tahu nggak bisa itu. Basi itu. Biarin tutup sampai dia sayurnya nyut, udah balik 2 kali. Pokoknya harus Cicip. bunyinya nyet ya. Iya. Nggak boleh bunyi lain. Nggak ya? boleh mbak. Oh, gimana? lebih sit. Sebenarnya masih banyak nih yang mau dibahas, tapi sayang kita terbatas dengan waktu. Tapi sebelum closing, boleh sampaikan nih kepada para pemirsa opini kepada anak-anak muda ya, terkhususnya gimana agar mereka lebih giat untuk berbisnis dan lebih jeli nih dalam melirik dunia bisnis. Boleh disampaikan. Untuk anak muda yang lagi mau mulai bisnis dan usaha, kuncinya pertama itu kalian harus konsisten dulu. Harus tanya dulu nih ke diri kalian, basicnya kemana, skillnya kemana. Kalau misalnya udah oke, jalanin terus, harus tekun. Nggak boleh dikit-dikit ngeluh ya Allah nggak ada pembeli, itu nggak boleh banget. Pokoknya kalian percaya diri aja, suatu saat itu pasti bakal bisa maju. Oke, jadi kuncinya adalah konsisten, kurangin ngeluh dan percaya diri. Itu. Nanti pasti akan maju. Maju. Oke, Mbak Ratih terima kasih banyak Oke, Mbak. karena hari ini sudah hadir bersama kami. Udah meluangkan waktu dapurnya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang mau dicapai di tahun ini dan harapan-harapannya bisa terjalan dengan lancar. Amin.
Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utara Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.